Tidak hanya haid, nanti ada juga ada nifas, ada istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tentang bayani penjelasan ahkamil haidi, hukum-hukum haid, wan nifasi dan nifas, wal istihadati dan istihadah. Nifas, boleh nufas juga boleh. Wal istihadati dan istihadah. Wa yahruju, keluar, minal farji, dari farji, kubulnya seorang wanita, salah satu dimain, 3 macam darah. Damul haidi, darah haid, wan nifasi, darah nifas, atau wan nufasi juga boleh, wal istihadati dan darah istihadah. Jadi darah yang keluar dari farji atau kubulnya seorang wanita itu ada 3. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Nah, sekarang kita rinci apa masing-masing dan bagaimana hukumnya. Fal haidu, adapun darah haid atau haid, fal haidu haid, huwa adalah adamu darah, al khariju yang keluar, fi sinil haid, pada masa usia haid. Fi pada sinil haidi usia haid. Wa sinul haid, usia haid, tis'u sinina 9 tahun. Fa'aksaro atau lebih. Min farjil mar'ati, dari kemaluan wanita, ala safili sihati, atas jalan sehat. Ai maksudnya la ilatin, bukan karena penyakit. Bal tapi, lil jibilati, karena tabiat. Min ghairi, min ghairi, bukan tanpa sababil wiladah, sebab melahirkan. Ya. Ini definisinya. Jadi yang dikatakan haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita pada umur 9 tahun atau lebih. Kemudian lalu keluarnya itu karena kondisi biasa atau sehat, bukan karena ada penyakit sehingga darah itu keluar. Darah itu keluar karena memang tabiatnya wanita yang sudah balik itu mengeluarkan darah tiap bulan. Ini pengertian daripada haid. Juga bukan karena sebab dia melahirkan. Orang wanita kalau melahirkan kan ada juga darah yang menyertai dari farjinya itu. Bukan, kalau keluarnya gara-gara melahirkan, atau setelah melahirkan, atau sebelum melahirkan, itu tidak dikatakan sebagai darah haid. Nah, wa qauluhu, ucapan musonef, walau nuhu, warnanya darah haid, aswadun muhtadamun, itu hitam kemerah-merahan, aswadun hitam, muhtadamun kemerah-merahan. Laddaun yang menyengat. Laisa, bukan, fi aksari nusahil matni, di kebanyakan naskah matan. Yang dimaksud wa qauluhu ini ya, walau nu aswadun muhtadamun laddaun itu tidak ada di sebagian besar naskah matan. Wa fi sihahi, dalam as-sihah, kitab as-sihah, ihtadama itu menyala atau ya menyala ya. Damun, ihtadama damun itu maksudnya istaddat, sangat, humratuhu, merahnya, hatta hingga iswadda, kehitam-hitaman.
walada'athu, dan sangat menyengat, sangat panas, hangat itu ya. An-naru, api. Hatta hingga ahraqathu, membakarnya. Nah, ini definisinya. Warnanya darah haid itu menurut ulama atau khususnya musannaf pengarang kitab ini itu aswadun muhtadamu, itu merah kehitam-hitaman atau hitam kemerah-merahan dan sangat menyengat sekali. Baunya mungkin agak amis dan sebagainya gitu ya. Menyengat, tidak seperti darah biasa. Nah, lafadz walaunuhu aswadun muhtadamun ladaun itu tidak ada di sebagian besar naskah kitab yang lain. Ini maksudnya. Sementara di As-Sihah itu ihtadamadamun itu maksudnya adalah istaddat humratuhu. Itu maksudnya ihtadamadamun itu adalah sangat merah kehitam-hitaman. Saking panasnya gitu ya. Dari darah itu sangat panas sehingga warnanya itu merah kehitam-hitaman. Darah yang normal itu kan merah gitu ya. Kemudian karena panas sehingga berubah menjadi agak kehitam-hitaman. Walada'athu an-nar, yang menyengat karena ada api gitu ya, ada api yang membakarnya. Hatta ihtaraqat. Nah, itu pengertiannya. Jadi darah yang keluar dari farjinya seorang wanita yang pada umur 9 tahun atau lebih, kemudian warnanya hitam kemerah-merahan dan baunya menyengat, itu adalah ciri-ciri dari darah haid. Nah, wanifasu, nifas, huwa adalah ada mudarah al-khariju yang keluar akibal wiladati, yang mengiringi atau membersamai proses melahirkan. Fal khariju, darah yang keluar ma'al waladi, bersama anak, bersama bayi ya, au qablahu, atau sebelum bayi, la yusamma, tidak disebut nifasan, nifas. Wa ziyadatul ya, tambahan ya, fi akibin, pada kata akibin, lughatan, secara bahasa maknanya itu qalilatun, sedikit, maknanya sebentar ya. Jadi ada kata-kata akibun, kalau di yang lain itu akibah, tidak ada yaknya ya. Tapi di sini dikasih ya akibun, itu maknanya itu akibah itu membersamai. Kalau akibun itu waktunya pendek sekali. Jadi darah yang keluar sebelum atau bersamaan dengan keluarnya bayi, masanya itu sebentar saja, itu namanya darah, maaf, al-kharij al-qibal waladah, ya. Itu namanya darah nifas. Bisa ditangkap saja? Ya, Dok. Kemudian yang ketiga, wal istihadatu, nanti ya kalau ada yang kurang jelas. Wal istihadatu, darah istihadah, aidamu, maksudnya darah istihadah. Adamu adalah darah al-khariji, yang keluar pada ghairi ayyamil haid, bukan pada masa atau hari-hari haid, wan nifas, dan nifas. Jadi yang dikatakan darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid, juga bukan pada waktu nifas, itu ya masuk istihadah. La ala sabil sihah, la bukan ala sabil sihah karena kondisi atau jalan sihat, berarti karena sakit. Nah, ini pengertiannya. Jadi darah haid, darah yang keluar pada wanita yang umur 9 tahun atau lebih dan itu bersifat rutin tiap bulan. Bukan karena penyakit, bukan karena melahirkan, tapi karena al-jibilah, karena tabiatnya memang begitu. Darah nifas adalah darah yang keluar pada waktu proses melahirkan. Setelah melahirkan, maaf. Kalau pas melahirkan itu namanya
bukan darah nifas, tapi itu darah wiladah gitu ya. Sebelum atau pas melahirkan itu tidak dikatakan sebagai darah nifas, tapi darah wiladah. Hukumnya beda nanti. Dan yang ketiga adalah darah istihadah, darah yang keluar bukan pada waktu haid, juga bukan pada waktu nifas. Ini adalah darah penyakit. Nah, sampai di situ definisi udah jelas ya? Jelas ya? Nah, yang jadi masalah nanti kan penerapannya ini. Kemudian wa aqallul haidi. Wa aqallul haidi, masa haid paling sedikit. Wa aqallu paling sedikit al haidi haid. Wa aqallul haidis, paling sedikitnya haid zamanan waktu. Yaumun wa lailatun, yaumun sehari wa lailatun semalam. Sehari semalam. Ay miqdaru dalika, ay maksudnya miqdaru dalika perkiraan itu, wa huwa adalah arbaatun wa isruna sa'atan. Arbaatun 4 wa isruna 20 berarti 24 sa'atan jam. Alal ittisal secara bersambung, al mu'tadi yang menjadi kebiasaan fil haidi haid. Wa aksaruhu paling banyaknya masa haid khamsatu asyara 15 yauman hari, bilayaliha dengan malamnya 15 hari siang dan malam. Fa in zada, fa in jika zada bertambah alaiha atas 15, bahwa dia istihadatun, darah istihadah. Wa ghalibuhu umumnya atau yang biasa situn au sabtun 6 atau 7. Wal mu'tamadu yang muktamad, yang dipedomi, yang dipegangi fidzalika tentang masa itu, tentang waktu haid itu, al istiqra'u adalah adanya penelitian. Nah, ini masa sedikitnya haid itu yaumun walailatun. Satu hari satu malam itu adalah 24 jam. Secara al-ittisal. Jadi gini maksudnya ya. Kalau ada wanita itu mengeluarkan darah dan dia umur 9 tahun ke atas, bukan dalam rangka melahirkan, juga bukan karena punya penyakit, maka harus dicatat waktunya ya. Kalau umpama dia haidnya itu sekarang hari apa ya? Hari Senin ya. Hari Senin habis maghrib tadi haid ya, keluar darah, bukan haid, keluar darah. Tadi habis maghrib itu jam 6 ya. Nah, sedikitnya masa haid itu kan sehari semalam. Di kitab ini dijelaskan itu minim itu harus 24 jam alal ittisal. Nyambung. Nyambung maksudnya itu sampai dalam waktu 15 hari itu harus tercapai, harus terkumpul hitungan waktu 24 jam. Sebab enggak bisa kita bayangkan namanya darah haid itu enggak seperti orang kencing, ngalir terus gitu enggak. Itu kan merembes itu aja ya. Merembes, kadang-kadang merembes enggak, terus enggak gitu ya. Nah, itu cara hitungnya. Kalau tadi maghrib jam 6 itu keluar darah, maka dihitung sampai besok pagi masih keluar, berarti tadi jam 6 ya. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Sampai jam 4 pagi itu masih keluar, berarti sudah 10 jam. Habis itu paginya mulai jam 4 sampai asar itu enggak keluar. Berarti baru 10 jam. Kemudian jam 3 asar itu keluar lagi. Jam 3 keluar sampai jam 10 malam. Itu terus keluar gitu ya. Maksudnya keluar terus, maksudnya itu ada darah yang keluar dari farji tersebut. Berarti dari jam 3 menjadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah
7. Tadi 10 jam ditambah 7 jam, udah 17 jam. Nah, 10 malam Selasa ya. Malam Rebu itu enggak keluar sampai subuh. Ternyata habis subuh jam 7 keluar lagi dia. Keluar sampai jam 9. Anggaplah sampai jam 12 tuh ya keluar. Berarti jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 5 jam. Tadi udah 17 tambah 5 jam lagi. Berarti berapa? Udah 22. Hari berikutnya itu enggak keluar. Ternyata hari berikutnya di sore hari itu keluar. Mulai Isya sampai subuh keluar. Nah, itu kan panjang tuh ya. Isya itu jam 7 sampai subuh berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 9 jam. Berarti ada 22 ditambah 9. Berapa ya? 22 tambah 9, 30. Berapa ya? 31 jam ya. Nah, itu berarti dianggap darah haid. Memenuhi paling enggak 24 jam dalam rentang waktu sampai 15 hari itu. Bisa ditangkap saja? Halo? Bisa, Ustaz. Ini agak Rawan. Pokoknya dalam 15 hari itu saat itu harus terpenuhi 24 jam. Kalau enggak sampai 24 jam, maka enggak dianggap darah haid. Berarti nanti resikonya sholatnya, nah itu terhutang. Kalau di pendapat yang mengatakan ada kodok sholat, ya harus sholat. Harus hati-hati ini. Itu pengertian waqallul haidi lail yaumun wa lailatun. 1 hari 1 malam. Di syarahnya dijelaskan 24 jam alal ittisal. Ya. Jadi tidak harus terus-menerus keluar gitu. Ya lemas kalau wanita keluar darah seperti kencing enggak. Jadi kadang-kadang keluar enggak keluar dan sebagainya. Gimana cara mengontrolnya? Ya harus sering dikontrol gitu dan itu urusan wanita. Kita enggak wajib sebenarnya, tapi kalau istri kita enggak paham, anak kita enggak paham, maka menjadi kewajiban kita untuk mengajari. Nah, ini penting. Kenapa? Karena menyangkut ibadah nanti. Kalau enggak hati-hati benar, maka pada waktu seharusnya suci dia harus sholat, enggak sholat. Balikannya pada waktu dia haid, dianggap sudah suci, dia haram sholatnya. Nah, kan begitu. Itu ya pengertiannya. Jadi yang sering dilupakan di situ. Pokoknya keluar, enggak keluar, biasa ambil 7 hari. Nah, kan itu hari pertama keluar, padahal hanya 10 jam. Hari kedua enggak, ketika enggak 4 enggak, terus sampai 7 hari. Udah 7 hari enggak keluar, berarti ini udah suci saya. Enggak begitu. Jadi harus dikontrol terus. Gitu ya. Nah, kita teruskan. Ada yang mau sampaikan? Tanya Ustaz. Ya, monggo. Oh ya, Ustaz tarik dulu. Ya, monggo. Ya, kalau terputus gitu ya di selang waktu 15 hari itu, jadi misalkan hari Senin itu keluar darah ya 10 jam, katakanlah 10 jam, kemudian Selasa ada keluar, kemudian Rabu keluar gitu ya. Ya, keluar. Di hari Selasanya itu kan tidak keluar, itu tidak dihukumin suci ya sih ya. Nah, itu nanti ada pengertian pembahasan lain, Ustaz. Itu kan masih proses menunggu, ya? Iya. Masih menunggu, kan? Iya. Kalau masih menunggu, enggak. Itu masih dianggap proses haid. Kan nanti kan umumnya itu 7 hari atau 6 hari, kan? Iya. Nah, nanti selama 6-7 hari itu dianggap haid dulu. Tapi kalau sudah di atas 6-7 hari, nah itu harus koreksi diri gitu loh. Harus, wah, ini kok kayak begini gitu. Nggak perlu nunggu sampai 15 hari itu.
Nah, hitungannya nanti kan 15 hari, Sat. Kalau 15 hari diakumulasi kok enggak gini, Sat, enggak sampai nunggu 15 hari kan orang udah kelihatan kan. Ini udah hanya 2 hari keluar, tapi kemudian hari ke-3 sampai ke-10 ini kok enggak keluar. Berarti ada seminggu lebih enggak keluar kan? Ya. Ya, nah itu ya kalau memang biasanya begitu ya, berarti udah suci, dianggap nggak boleh nunggu sampai 15 hari, tapi nunggu ambil yang golibuhu yang umumnya berapa? 6 atau 7 hari. Bisa dipahami, Ustaz ya? Iya, bisa. Jadi ya sedikitnya kan sehari semalam. Banyaknya itu kan 15 hari. Ya. Umumnya kan 6 atau 7 hari. Kalau hari pertama keluar, hari kedua enggak, hari ketiga keluar, hari 4, 5, 6, 7, 8 enggak keluar, ya udah berarti dia 6 hari itu udah dianggap suci, gitu saja. Nah, kemudian hari ke-7 keluar lagi. Maaf, hari ke berapa lah gitu ya. Keluar lagi, oh berarti dianggap haid. Kenapa? Karena umumnya masih karena masa paling panjangnya haid itu kan 15 hari. Ya. Masa itu masih dianggap masa haid. Jelas? Bisa, Ustaz. Ya, monggo. Ustaz, ini kan untuk masa haid ini, apakah ini kan walaupun pendapat dalam mazhab Syafi'i, apakah tidak ada koreksi jika ada pendapat medis yang lebih kuat, Ustaz? Dalam artian langsung gugur pendapat ini antara 1 sampai 15 hari dan 24 jam terus-menerus. Misal ternyata ada penelitian, Ustaz, dan valid gitu bahwasanya haid itu juga bisa terjadi sehari tapi tidak sampai 24 jam. Hanya 6 jam lah misalkan, atau 10 jam misalkan gitu, Ustaz. Okay. Atau dia terjadi seminggu, cuma total udah sampai 24 jam misal. Itu sudah misalkan terbukti secara medis, berarti bisa menggugurkan langsung, gitu, langsung mengoreksi pendapat ini. Gitu. Yang antum pahami 24 jam itu gimana, Ustaz? Kan tadi penjelasan dari antum, Ustaz. 24 jam akumulasi kan, gitu. Ya, selama 15 hari ya. Selama 15 hari. Nah, ternyata selama 15 hari itu, setelah diakumulasi, nggak sampai, Ustaz, 24 jam. Tapi itu secara medis, setelah diteliti, misalkan ternyata memang haid, gitu. Tapi nggak sampai 24 jam. Mohon maaf kan kalau dulu penelitian medis kan belum secanggih sekarang, Ustaz. Untuk perkara ini kan masalah fakta haid-nya itu sendiri. Jadi kalau ternyata secara medis terbukti bisa lebih cepat, berarti langsung menggugurkan pendapat ini, Ustaz ya. Pendapat yang menyatakan harus 24 jam. Makanya begini, Ustaz. Ini kan pendapat di Syafi'iyah. Ya, itu paling sedikitnya itu adalah yaumun walailatun. 1 hari 1 malam. Kemudian disarai itu 24 jam alal itisal. Maksudnya itu 24 jam itu enggak terus-menerus 24 jam keluar, enggak kan? Maksudnya itu 1 hari, mungkin hari pertama 5 jam keluar, hari ketiga 3 jam, gitu kan? Terus diakumulasi sampai 15 hari, ternyata sampai 24 jam, berarti dia masuk darah haid. Kalau enggak sampai 24 jam, berarti dia tidak termasuk darah haid. Nah, ini kan syarahnya, bisa ditangkap saja. Nah, ada juga yang memaknai yaumun walailatun itu sehari semalam. Maksudnya itu dalam sehari semalam itu keluar tidak dihitung berapa jam. Ada yang begitu, Ustaz. Contoh, dalam sehari semalam dia keluar 3-4 jam, ya sudah. Besoknya enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi enggak. Ya udah berarti dia suci. Itu, Ustaz. Ada yang begitu. Nah, makanya kan begini, Ustaz. Biasanya itu seorang wanita itu kan tahu apakah dia itu ambil yang sedikit atau yang tengah-tengah 7 atau 6 hari atau 15 hari kan sudah menjadi kebiasaan dia kan begitu. Tapi umumnya itu kan 7 hari atau seminggu gitu loh ya. Nah, kalau
Kalau dia itu dalam 1 hari keluar, kemudian hari kedua, ketiga itu udah enggak keluar sama sekali. Nah, di sini harus hati-hati benar. Oh, berarti suci mungkin saya. Nah, gitulah saat ini berdasarkan kebiasaan aja. Tapi kalau udah umumnya itu 6 hari, 7 hari, ya berarti dia nunggu. Oh, mungkin hari keempat nanti keluar lagi dan sebagainya. Jadi yang di sini itu harus disyaratkan 24 jam itu selama 15 hari. Kalau sampai 15 hari tidak sampai 24 jam maka tidak dianggap sebagai darah haid dan harus diqodho sholatnya bagi yang menyatakan ada qodho dalam sholat. Bisa ditangkap nggak? Oke, itu berarti kan Ustadz ya, pendapat yang barusan itu yaitu lagi kan bukan masalah dalil untuk lama haid itu Ustadz ya, tetapi dalam memahami fakta. Berarti kan bisa faktanya kan. Terus Ustadz Afwan, ini ngeceknya itu mohon maaf apakah ya kan biasanya pakai ini pakai pembalut gitu. Apakah dilihat di pembalutnya ataukah karena kalau saya itu dengar cerita dari istri kalau cuma cek di pembalut kadang itu kelihatannya bersih gitu Ustaz. Tetapi setelah dipakai tisu atau kapas itu ternyata masih ada. Ya. Yang sering dipakai saat dan yang direkomendasikan oleh kiai-kiai itu kapas. Ya mohon maaf dulu mungkin belum ada pembalut dan sebagainya ya. Tapi ya keakuratan memang lebih ada pada kapas. Kenapa? Mungkin daya serap dan sebagainya itu kan lebih ngena yang kapas ya. Kalau pembalut mungkin kan itu diserap ke dalam semua ya. Tapi kalau kapas kan nampak gitu. Jadi pada waktu udah mau sholat ya, waktu sholat masuk itu ya ngecek wanita itu apakah bersih apa enggak dengan cara mohon maaf ya kapas dimasukkan ke kubulnya kemudian dilihat kalau masih ada darah yang merah ke hitam-hitaman ya berarti masih belum suci. Tapi kalau sudah agak ke kuning-kuningan atau mungkin sudah tidak ada sama sekali bekasnya berarti dia suci. Gitu. Itu nggih? Nggih. Berarti tiap waktu sholat ya? Tiap masuk waktu sholat. Pada waktu kalau umpama dia yakin 1 hari aja dia mainnya, maka iya udah enggak keluar ya. Kemudian masuk waktu sholat, dicek. Oh bersih saya, udah. Tapi kalau umumnya 1 minggu, kok masih keluar ini? Oh enggak. Pada hari-hari dijalani keluar darah ya enggak usah dicek saat masih kan gitu kan. Enggak maksudnya setelah hari-hari terakhir kebiasaan dia itu berarti dicek Ustaz ya. Kira-kira waktu masuk sholat apa dia bisa langsung bersuci dan sholat gitu. Iya, Ustaz. Jadi kalau kebiasaan dia itu 1 hari 1 malam berarti kalau sudah hampir 24 jam dia harus ngecek gitu. Tapi kalau umumnya dia itu seminggu, ya hari ke-7 atau hari ke-6 harus waspada. Kalau umpama dia itu umumnya itu kalau biasanya dia itu sampai 2 minggu, ya mungkin itu. Tapi kan ini jarang ya. Paling banyak itu 15 hari itu jarang. Nih, lanjut. Ustaz Haris tadi apa? Enggak. Ya, apa? Ada mau disampaikan? Saya ini untuk ngeceknya tadi kan sudah untuk hari pertama itu kan keluarnya darah itu Ustaz ya. Ya. Pokoknya kan harus 24 jam gitu kan ya. 24 jam itu akumulasi ya selama 15 hari. Belum enggak kalau hari pertama enggak nyampe 24 jam gimana Ustaz? Apakah itu juga masuk Ustaz? Ya enggak apa-apa Ustaz. Kalau 24 jam 1 hari keluar terus ya lemes Ustaz. Oh. Orang head itu tanyakan istri antum, itu enggak keluar terus, orang kencing itu enggak, itu merembes gitu ya, kadang-kadang keluar, kadang enggak gitu. Kalau itu yang di hari dimaksud gimana? Kalau di hari kedua sudah tidak keluar Ustaz, berarti itu sudah bersih tuh. Ya lihat, kalau kan paling sedikit kan 1 hari 1 malam, itu pengertiannya ya. 1 hari 1 malam kalau keluar darah, dan besoknya enggak, berarti dia ambil yang 1 hari kan. Ya harus bersihkan, harus mandi. Tapi itu kan jarang. Umumnya kan 6 hari 7 hari kan ya. Iya. Jadi yang perlu dipahami saat 24 jam itisol itu enggak harus dalam 1 hari terus menerus enggak.
selama 15 hari itu, hari pertama 2 jam, hari ketiga 4 jam, ya enggak masalah ya. Tapi kemudian kalau sampai 15 hari itu enggak sampai 24 jam, maka ini dianggap darah bukan darah haid. Darah apa? Ya, larinya nanti kan mesti darah istihadah. Kalau darah istihadah berarti kan wajib sholat, ya kan gitu ya. Tapi ini pendapat yang mensyaratkan harus 24 jam selama 15 hari. Dan ini mohon maaf sekali lagi agak repot sebenarnya ya. Karena kan gimana? Ngitungnya kan nanti terakhir ya. Hari ke-15 ternyata tidak sampai, berarti kan untuk selama 15 hari kan gitu. Itu ya. Kalau anak lebih cenderung memahami yaumun walelatun itu ya 1 hari 1 malam ada keluar ya sudah kan gitu aja. Ya. Besok hari keduanya tidak keluar berarti sudah dianggap suci. Berarti kan menjaganya di hari ke-7 Ustaz ya. 6 atau 7 itu ya. Iya, 6 ke 7 itu harus dijaga. Waktu-waktu sholat sudah keluar apa enggak ya gitu ya. Harus dikontrol dengan cara memasukkan kapas itu tadi. Kalau hanya lewat pembalut itu kadang-kadang nggak nampak katanya Ustaz Rifki tadi. Ya. Ya. Udah? Baik Ustaz. Oke. Lanjut ya. Untuk Anurat. Ustaz. Ya, untuk memperjelas saja. Berarti kan umur ya. Anggaplah ini kan pembahasannya lamanya haid kan ya. Namanya haid itu paling maksimal sedikit. Kan paling sedikit 1 hari 1 malam, maksimal itu adalah 15 hari. 15. Ya, 15 hari ya kan. Nah, selama rentang waktu itu jika ada darah keluar maka dia dihukumi haid kan. Meskipun sebelum di pertengahan antara 1 sampai 15 itu ada tidak keluar darahnya ya. Betul gitu kan, Mas? Iya. Ya. Nah, setelah kalau misalkan lebih dari 15 hari kemudian ada darah yang keluar maka dia hukumnya sudah istihadah ini ya, Pak. Iya. Seperti itu kan? Iya. Terus gimana? Kemudian umur yang 1 hari 1 malam itu diakumulasi sama yang 15 hari apa enggak? Maksudnya jadinya umur yang masa yang paling sedikit kan sehari semalam. Ya. Kemudian paling banyak 15 hari. Ya. Ya, nah, itu diakumulasi apa enggak? Maksudnya 1 hari ditambah 15 hari atau maksimal 15 hari saja? Atau 16 hari? Anak kurang bisa nangkap, Sat. Jadi masa haid itu 1 hari 1 malam. Minimal. Umumnya minimal sekali. Kalau kurang sehari semalam berarti dia tidak dianggap haid. Ya. Iya, betul. Ya, kan gitu. Nah, terus umumnya itu 15 harinya itu, Tat. 15 ya dari keluar, harinya. Ngitung 15 hari itu dari darah pertama kali keluar, kan? Oh, berarti dari yang 1 hari 1 malam itu ya, dihitung 1 hari itu ya. Pokoknya begini, Sat. Jadi begini, darah keluar Isya tadi ya, jam 7 ya. Ya. Ya itu baru dimulai hitungan. Kemudian besok Isya kok enggak keluar. Nah, berarti ambil 1 hari mungkin dia. Ya. Kalau memahami 1 hari 1 malam itu tanpa ada keterikatan harus 24 jam keluar itisol kan itu kan? Ya. Kemudian kalau biasanya tadi jam 7 keluar, sampai besok pagi enggak keluar. Kemudian sorenya keluar lagi sedikit aja. Ya. Isya juga keluar. Oh, berarti kan lebih 2 hari kan? Iya. Oh, berarti diteruskan. Terus nanti juga hari ketiga, keempat gitu, kelima, keenam hati-hati sudah. Keenam ini harus hati-hati. Masih keluar apa enggak? Kalau enggak keluar, nah, waktu sholat apa saja itu menginjak hari keenam itu harus dikontrol. Iya kan? Keluar apa enggak? Kalau enggak keluar berarti sudah dianggap suci. Kalau
masih keluar berarti masih haid gitu loh. Nah, terus begitu. Kalau dia itu ternyata enggak mungkin begini, Sa. 1 hari keluar 3, 4 keluar 5, 6 keluar 7 keluar 8 keluar 9 enggak keluar 10 terus sampai 15 enggak keluar. Itu jangan nunggu sampai 15 hari, berarti dia hanya ngambil 7 hari. Bisa diterima ya? Iya, Kak. Berarti diakumulasi ya, mengenai waktu maksimalnya itu kan 15 hari kan dikatakan tadi. Terus kan 15 minimal kan, yeah. Minimal itu 1 hari 1 malam ya. Terus kan ada mana tadi teksnya tuh? Gimana, Hat? Ini nih, yang ini bagian ini Rat ya. Ini kan 1 hari 1 malam ya. Ya. Yaumun walailatun ya. Ya, 1 hari 1 malam. Nah, kemudian aksarohu ini Khamsatu asyara. Khamsatu asyara kan. Asyara. Nah, ya. Khamsatu asyara ini bukan ditambahkan dengan ini, enggak. Apa ini jadi satu pembagian antara ini sama ini? Iya, satu bagian, Sa. Jadi bagian. mulai jadi contoh ya. Contoh tadi jam 7 haid itu kan pertama kali ya. Besok Isya itu kan baru 1 hari. Iya kan? Iya. Ya terus Isya-nya lusa baru 2 hari terus kayak gitu sampai tanggal berapa itu baru Isya juga nanti berakhir Isya hari ke-15 itu sudah terakhir. Bukan menjadi 16 hari gitu. Bukan 16 nih ya berarti ya. Bukan. 15 ya. Ya. Masa sucinya nanti yang lebih dari itu, Saat boleh. Ya. Karena masa suci harus lebih banyak daripada masa haid. Gitu, Saat? Ya. Kurang 7 menit. Lanjut, Saat. Ada yang mau disampaikan lagi? Untuk ini, Ustaz. Untuk perubahan hari kan kalau dalam Islam kan dihitung mulai maghrib itu, Ustaz. Iya, Komariah. Oh iya tadi, ya 9 tahun tuh Komariah loh ya, bukan Samsiah. Iya. Iya diingatkan. Jadi umur 9 tahun itu penelitiannya Imam Syafi'i. Ya tapi ini Saat, kenapa patokan 9 tahun? Orang Arab tuh kan makannya tuh kan yang daging-daging yang keras apa sehingga umur 9 tahun itu sudah memungkinkan untuk haid. Kalau dulu Jawa itu kan makanannya lembek-lembek dan sebagainya ya, itu kadang-kadang umur 12 baru haid dan sebagainya. Maka dikembalikan kepada penelitian gitu ya. Kalau memang tapi minim itu harus 9 tahun ya. Umur sebelum 9 tahun itu tidak dianggap darah haid. Dan itu insya Allah kesepakatan ulama. Kenapa? Karena ya mohon maaf syariah diturunkan di Mekah sana, di Arab sana itu standarnya sana itu 9 tahun gitu. Selain itu berarti ya ada yang 11, ada yang 10. Meskipun ada 9 yang... tahun kurang 1 bulan gitu ya? Enggak, kalau kurang 1 bulan. Kurang 1 bulan ya. 9 tahun kurang? Ya 9 tahun kalau kurang yang berarti tidak dianggap 1 tahun ya. Kurang 1 hari pun enggak kan gitu. Secara umum genap, ya. Harus genap ya. Harus genap 9 tahun. Sudah ya? Di kurang 5 menit. Sampai mana tadi itu ya? Sampai ini kan. Waktu Rasul bainal haidotani anil fasil bainal haid wa nifas ya. Enggak cukup ini ya. Sampai sini aja berarti itu ya. Wa aksaruhu situna yauman nifas ya, sampai nifas tadi ya. Wa aqallu nifas lahdotan. Kalau dilanjutkan habis ya. Ya baca sedikit enggak apa-apa. Wa aqallu nifasi. Ya, wa aqallu nifasi, sedikitnya masa nifas. Lahdotan sekejap. Wa urida biha, dikehendaki bias, maksudnya dengan lahdoh, zamanun yasirun, sebentar sekali. Wabtida nifas, mulainya nifas, min infisalil waladi, sejak lepasnya bayi. Maka sebelum bayi lahir itu tidak dikatakan nifas. Waksaruhu situna yauman. Lepasnya bayi ini keluar bayi semua keluar gitu ya?
Keluar semua bayi. Bayi keluar semua, sudah dipotong hari-harinya, itu namanya udah lepas. Oh, iya. Ya. Waksaruhu situna, banyaknya masa nifas itu situna yauman 60 hari, wa ghalibuhu umumnya arba'una yauman 40 hari. Wal mu'tamadu yang dipegang, yang dijadikan pendapat yang kuat, fidzalika al-istiqra' yaitu penelitian. Aidon juga, ya tergantung penelitian. Apakah sekejap atau 60 hari atau 40 hari. Ya, kalau sekejap ini kayak Sayyidah Fatimah Zahra itu hanya sebentar sekali saat beliau melahirkan itu habis maghrib, tatkala matahari sudah hilang kemerah-merahannya, kemudian adzan pertama itu beliau sudah bersih, sudah sholat kembali. Ini wanita yang masa nifasnya sebentar sekali itu ya Sayyidah Fatimah itu. Kemudian waqalu tuhri, sedikitnya masa suci al-fasilu yang memisahkan bainal haidataini, di antara dua haid, khamsatu asyara yauman. Nah, ini nanti dibahas ya. Ini nanti dibahas. Saya perjelas ini aja. Saya perjelas yang nifas ya. Nah, itu yang umum, mohon maaf, apalagi di desa-desa itu biasanya itu kan nunggu sampai 40 hari atau ambil 60 hari gitu ya. Itu enggak sholat sama sekali. Nah, padahal sedikitnya itu kan hanya keluar darah, habis itu bersih, ya udah wajib mandi, wajib sholat sudah, kayak Sayyidah Fatimah itu. Nah, bagaimana kalau umpama satu hari keluar, besoknya enggak, kemudian lusa keluar, sampai lusanya lagi selang-seling gitu ya, gimana? Nah, ini saya bacakan pendapatnya beberapa imam ya. Yang saya maksud begini ya, orang habis melahirkan itu kan keluar darah. Hari pertama keluar, hari kedua enggak, hari ketiga keluar, hari keempat enggak, hari kelima keluar, terus gitu ya, itu namanya selang-seling. Lah, di saat enggak keluar darah itu, apa pendapat ulama? Saya bacakannya. Menurut Imam Hanafi, itu dianggap suci ya. Berarti, tapi catatannya, kalau di Imam Hanafi itu dianggap suci, berarti dia wajib sholat. Besok keluar ya enggak sholat. Lusa keluar, enggak ya harus sholat lagi. Itu di Imam Hanafi. Kalau di Imam Hambali itu dianggap suci juga. Semua dianggap suci. Masa selang-seling itu keluar enggak keluar dianggap suci. Ya Imam Syafi'i ini disyaratkan harus 15 hari. Berarti pada waktu habis melahirkan, hari pertama keluar darah, hari kedua enggak, hari ketiga keluar, ini tetap dianggap nifas sampai 15 hari. Di atas 15 hari maka meskipun keluar darah tapi selang-seling maka dia dianggap suci. Tatkala enggak keluar darah itu dia wajib sholat. Bisa ditangkap ya? Ya bisa. Nah, jangan nunggu sampai 40 hari enggak sholat sama sekali. Atau orang yang operasi sesar, itu kan tidak ada keluaran darah dari farjinya kan, maka dia tidak punya nifas. Ada yang kok tidak sholat itu, nifas. Tidak kan habis melahirkan nifas itu, loh katanya operasi, iya tapi kan melahirkan juga, tidak begitu. Orang melahirkan itu tidak sholat, dikasih rukhsah tidak sholat itu karena ada darah yang keluar dari farjinya. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan darah meskipun melahirkan, karena lahirnya itu operasi sesar, ya tetap sholat. Yang seperti kita Fatimah Haja itu lahir, keluar sedikit, Isa sudah langsung sholat. Ini tidak mau ruwet, tidak mau sholat, gara-gara alasan melahirkan. Ini tidak benar. Ya, kembali lagi, yang masa selang-seling itu kalau di Imam Syafi'i itu nunggu sampai 15 hari. Di atas 15 hari pada waktu keluar darah enggak sholat. Pada waktu pada waktu keluar darah enggak sholat. Pada waktu
tidak keluar darah, maka dianggap suci. Kalau udah dianggap suci berarti harus sholat. Itu ya? Ya. Ada yang mau disampaikan? Udah pas jam 8. Untuk nifas ini berarti permulaan tandanya itu ya Tati ya, infisolil walidiyah. Walad ya, jadi bayinya itu udah keluar dari rahimnya ya. Nah itu udah dianggap masa nifas. Kalau kembar bagaimana? Kalau mama kembar, nifasnya dianggap pertama kali bayi yang dilahirkan. Kalau kembarnya itu lahir 1-2 jam itu kan enggak terasa. Tapi kalau ada 2 hari baru lahir, kemudian ada yang seminggu baru lahir lagi. Kalau dulu itu bisa terjadi gitu. Kenapa? Karena belum ada teknologi. Kalau sekarang kan udah bisa diketahui. Nah, kitab ini dikarang dulu gitu. Jadi kalau kembar itu nifasnya dianggap dari lahir yang pertama gitu ya. Itu mungkin yang bisa Anak sampaikan. Walafu minkum jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit saja. Wa iyyakum ya, pamit.